Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya, jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran sudah menjelaskan soal penciptaan langit dan juga bumi. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Profesor Thomas Jamaluddin, mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, proses penciptaan langit dan juga bumi dijelaskan melalui teori Big Bang. Ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan langit dan juga bumi. Antara lain, Surat Al-Anbiya ayat 30, Surat Az-Zuriyat ayat 47, Surat An-Naziyat ayat 31, dan juga Surat Al-Fusilat ayat 10. Proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran disebutkan melalui teori Big Bang. Al-Quran dalam Surat Al-Anbiya ayat 30 mengatakan, langit dan bumi awalnya bersatu sekitar 12-20 miliar tahun yang lalu. Ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan ruangan yang di dalam Surat Az-Zariyat ayat 47 disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa meluaskan langit, kata Profesor Thomas Jamaluddin. Al-Quran dan pengembangan sains sebetulnya memang selalu berjalan seiringan, bukan berlawanan. Berikut adalah 4 poin penjelasan lebih lanjut tentang penciptaan langit dan bumi. 1. Terkait teori Big Bang. Setelah ledakan, terjadi proses evolusi bintang hingga terbentuk matahari beserta tata surya termasuk bumi. Peristiwa ledakan yang terjadi pada masa itu disebut T sama dengan 0, yang menjadi awal perhitungan waktu dan juga penghasilan hidrogen. Dalam proses evolusi bintang, hidrogen mengalami reaksi nuklir yang menghasilkan helium dan membentuk unsur lain dalam semesta. Menurut Profesor Thomas, berbagai ayat penciptaan langit dan bumi ditelaskan dalam teori Big Bang menurut perkembangan ilmu saat ini. Karena itu, kelak bisa saja muncul teori baru yang juga bisa menjelaskan ayat tersebut. 2. Diciptakan dalam 6 hari atau 6 tahap. Teori Big Bang menyebutkan 6 tahap penciptaan langit dan juga bumi yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kitab ini menjelaskan di dalam ayat yang mengandung kata fi sittati ayyam atau di dalam hari ke-6. Ukuran lamanya, masa yang disebut sebagai hari atau ayyam, tidak dirinci di dalam Al-Quran. Belum ada penafsiran pasti tentang 6 masa. Namun berdasarkan kronologi evolusi alam yang dipadu di dalam Al-Quran, Surat Fusilat ayat 9-12 dan juga Surat An-Naziyat ayat 27-32, saya menafsirkan 6 masa adalah tahapan proses sejak penciptaan alam sampai hadirnya manusia. Lamanya tiap masa itu merupakan fokus perhatian, kata Profesor Thomas. 3. Bagaimana awal dari 6 masa penciptaan langit dan bumi? Masa awal adalah ledakan yang dilanjutkan pembentukan bintang-bintang yang ada di dalam bahasa Al-Quran disebut penyempurna langit. Debu dan gas antar bintang yang ada di dalam Surat Fusilat ayat 11 disebutkan dukan menjadi makin padat. Bila panas yang dihasilkan inti lebih cukup memantik reaksi fusi nuklir, maka bintang akan bersinar. Suatu saat bintang akan meledak dan unsurnya menjadi penyusun benda langit selanjutnya. Menurut Profesor Thomas, 2 masa itu adalah penciptaan langit yang kadang disebut sebelum atau setelah bumi karena prosesnya terus berlanjut. Dalam bahasa Al-Quran, teori Big Bang, pengembangan alam dan juga pembentukan bintang disebut sebagai dia meninggikan bangunan atau langit lalu menyempurnakannya pada Surat An-Naziyat ayat 28. 4. Bagaimanakah tahap akhir penciptaan langit dan bumi? Tahap kelima adalah munculnya air dan tumbuhan dalam Al-Quran Surat An-Naziyat ayat 31.
Sementara tahapan keenam adalah proses geologi yang mulai stabil dengan munculnya gunung, binatang, dan juga manusia di dalam surat yang sama ayat 32-33. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun yang lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi oksigen bebas. Menurut Profesor Thomas, tersedianya air, oksigen, tumbuhan, dan kelak hewan, pada itulah yang agaknya dimaksud di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 10. Masya Allah, itulah teori Big Bang di dalam penciptaan langit dan bumi menurut Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat, dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tetapi juga untuk seluruh manusia. Meskipun Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Para ilmiah maksud saya telah berhasil membuktikan kebenaran melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah yang mereka lakukan. Dan berikut adalah fakta ilmiah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kelahiran manusia, lalu fungsi gunung sebagai penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi dan penyubur tanah, serta lain sebagainya. Lalu api di dasar laut, bagian otak yang mengendalikan gerak kita yakni ubun-ubun, besi yang berasal dari luar bumi atau asteroid, lalu garis edar tata surya, dan juga dasar laut yang gelap, sungai di dasar laut, serta sidik jari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.